Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar Satrio Piningit adalah ratu adil yang disebutkan dalam Wangsit Jayabaya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku semua yang selalu hadir. Banyak orang berpendapat jika Ratu Adil adalah Satrio Piningit. Kenapa demikian? Ini saya jelaskan, coba disimak dengan baik. Bisa saja Satrio Piningit adalah Ratu Adil namanya saja. Satrio Piningit yang artinya bersembunyi. Saya berpendapat, bersembunyi adalah tersembunyi di dalam jasad, lebih tepatnya jasadnya seorang wanita, tetapi rohnya lelaki sejati, atau biasa disebut kesatria. Oleh karena itu Ratu Adil dan Satria Piningit adalah satu orang yang jelas satu jasad manusia. Dalam ramalan Prabu Jayabaya, terdapat dua sosok yang sering disebut-sebut, yaitu Ratu Adil dan Satrio Piningit. Meski disebut dengan nama yang berbeda, keduanya memiliki kemiripan makna dan gambaran yang hampir sama. Secara harfiah, kata Ratu Adil berarti pemimpin yang adil, seorang penguasa yang akan datang untuk menegakkan keadilan, menghapus penindasan, dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sementara Satrio Piningit secara harfiah berarti ksatria yang tersembunyi atau pemimpin yang disembunyikan, yakni sosok yang masih dirahasiakan keberadaannya sebelum tiba waktunya muncul ke hadapan rakyat. Kemiripan keduanya terletak pada satu fungsi dan peran. Baik Ratu Adil maupun Satrio Piningit sama-sama digambarkan sebagai penyelamat bangsa. Bitorikan akan muncul ketika keadaan negara dalam kekacauan, ketika rakyat menderita, dan ketika keadilan tidak lagi ditegakkan. Cue sifat keadilan, Ratu Adil menekankan sifat kepemimpinannya yang penuh keadilan. Satrio Piningit pun diyakini akan memiliki sifat yang sama, yaitu bijaksana, rendah hati, dan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Ia waktu kemunculan, keduanya dikisahkan akan muncul pada masa yang sama, yakni ketika bangsa mengalami kerusakan moral, krisis ekonomi, dan runtuhnya tatanan kehidupan yang adil. Simbol harapan rakyat, Ratu Adil adalah simbol harapan rakyat akan keadilan. Satrio Piningit adalah simbol harapan bahwa pemimpin itu memang sudah dipersiapkan, hanya saja ia masih tersembunyi. Dengan kata lain, Ratu Adil adalah wujud nyata dari Satrio Piningit yang telah menampakkan diri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ratu Adil dan Satrio Piningit adalah dua istilah berbeda untuk menggambarkan sosok yang sama, yaitu pemimpin penyelamat bangsa. Menurut ramalan Prabu Jayabaya, Satrio Piningit adalah fase tersembunyinya, sedangkan Ratu Adil adalah fase tampilnya sebagai pemimpin adil yang ditunggu-tunggu rakyat. Prabu Jayabaya, raja besar dari Kediri pada abad ke-12, dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, tetapi juga sebagai seorang raja yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ramalan-ramalannya yang kemudian dikenal sebagai Jangka Jayabaya hingga kini masih menjadi bahan renungan dan kepercayaan masyarakat Jawa. Dalam ramalannya, Jayabaya menggambarkan perjalanan panjang Nusantara dari masa kejayaan hingga masa keruntuhan, dari masa damai hingga masa penuh bencana dan penderitaan. Ia menubuatkan bahwa akan datang sebuah zaman yang disebut sebagai zaman edan. Pada masa itu manusia banyak yang lupa pada nilai-nilai kebenaran. Hukum dapat dibeli dengan harta. Pemimpin lebih mementingkan dirinya sendiri dan rakyat kecil menjadi korban dari keserakahan. Di tengah-tengah gambaran suram itu, Jayabaya menyalakan secercah harapan. Ia menubuatkan akan lahir seorang pemimpin yang dinanti-nanti, seorang penyelamat yang dikenal dengan sebutan Ratu Adil. Ratu Adil digambarkan sebagai sosok yang tidak muncul dari istana atau darah biru. Ia lahir dari kalangan rakyat biasa, tumbuh dalam kesederhanaan, dan dibesarkan dengan penderitaan. Justru dari penderitaan itu,
Jiwa kepemimpinannya terbentuk, ia mampu merasakan sakitnya perih rakyat, ia tahu bagaimana pedihnya ditindas, dan ia mengerti makna perjuangan dari bawah. Menurut ramalan, Ratu Adil akan muncul pada masa ketika bangsa ini berada di puncak kehancuran, ketika penguasa sibuk memperkaya diri, ketika rakyat sudah kehilangan arah, dan ketika moralitas bangsa merosot tajam. Maka saat itulah tanda-tanda kemunculan Ratu Adil mulai nyata. Dia bukan sekedar pemimpin politik, tetapi pembawa perubahan besar. Kehadirannya akan mengembalikan keseimbangan. Ratu Adil memimpin dengan hati nurani, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan menghapuskan penindasan di bawah kepemimpinannya. Bumi Nusantara kembali subur, rakyat hidup makmur, dan keadilan ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Ramalan Jayabaya juga sering dikaitkan dengan datangnya masa keemasan. Nusantara ada yang menafsirkan, setelah hadirnya Ratu Adil, bangsa ini akan mencapai kejayaan yang bahkan lebih besar daripada masa kerajaan-kerajaan sebelumnya. Nusantara akan menjadi pusat peradaban, dihormati oleh bangsa-bangsa lain, dan dikenal sebagai negeri yang makmur sekaligus beradab. Namun seperti ramalan kuno lainnya, makna Ratu Adil masih diselimuti misteri. Siapakah sebenarnya sosok itu, dari manakah ia akan muncul, kapan ia akan datang? Semua pertanyaan itu masih belum terjawab. Banyak tokoh dalam sejarah yang oleh sebagian orang dianggap sebagai Ratu Adil, tetapi kemudian hilang ditelan waktu. Yang pasti Ratu Adil bukan hanya sekedar sosok, melainkan juga sebuah simbol. Ia adalah lambang kerinduan rakyat terhadap pemimpin sejati, kerinduan akan keadilan, dan kerinduan akan kehidupan yang damai dan sejahtera. Selama masih ada penindasan, selama rakyat masih menderita, maka harapan akan hadirnya Ratu Adil akan terus hidup di hati masyarakat Jawa, bahkan seluruh Nusantara. Ramalan Prabu Jayabaya bukanlah sekedar kisah masa lalu, melainkan juga pengingat bagi generasi hari ini bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya, di balik kehancuran selalu ada harapan, dan di balik kerinduan akan pemimpin yang adil selalu ada doa yang menanti jawaban dari langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari kerajaan Kediri pada abad ke-12, dikenang sebagai penguasa yang bukan hanya berwibawa dalam memimpin, tetapi juga memiliki pandangan jauh ke depan. Dalam catatan sejarah Jawa, ia digambarkan sebagai raja yang adil, bijaksana dan dicintai rakyatnya, namun yang membuat namanya abadi hingga kini, bukan hanya karena kepemimpinannya, melainkan juga karena ramalannya yang dikenal dengan sebutan Jangka Jayabaya. Jayabaya adalah rangkaian ramalan yang dipercaya meramalkan perjalanan panjang tanah Jawa dan Nusantara. Ramalan ini memuat tentang naik turunnya peradaban, tentang datangnya bangsa asing, tentang penderitaan rakyat, hingga tentang kedatangan sosok pemimpin agung yang disebut Ratu Adil masa zaman Edan. Jayabaya meramalkan bahwa akan datang suatu masa yang disebut zaman Edan. Pada masa itu nilai luhur dan kebenaran akan terbalik. Orang-orang yang jujur akan tersingkir, sementara mereka yang curang justru dipuji pemimpin. Sibuk memperkaya diri, melupakan amanah, dan mengorbankan rakyat demi kekuasaan. Hukum tidak lagi menjadi jalan keadilan, melainkan alat untuk menindas yang lemah. Dalam ramalan itu digambarkan bahwa rakyat akan hidup sengsara. Mereka bekerja keras, namun hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kekuasaan dipegang oleh pihak yang tidak memikirkan kesejahteraan bangsa dan keadilan, semakin jauh dari kehidupan sehari-hari. Harapan dari Ratu Adil, namun di tengah kegelapan itu, Jayabaya menyalakan secercah cahaya. Ia berkata akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, pembawa keadilan sejati. Ratu Adil digambarkan sebagai sosok
yang bukan berasal dari keturunan bangsawan atau raja, melainkan lahir dari rakyat biasa. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, bahkan dalam penderitaan. Namun justru penderitaan itu membentuk wataknya. Ia belajar tentang arti keadilan bukan dari kitab-kitab, tetapi dari pengalaman hidup yang keras. Ratu Adil akan datang pada masa ketika bangsa ini hampir kehilangan harapan. Ia bangkit dari bawah, memimpin dengan keberanian dan kebijaksanaan, bukan kekuasaan yang ia cari, melainkan keseimbangan dan keadilan. Kehadirannya akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, melindungi yang lemah, dan memberantas keserakahan yang merajalela. Simbol keadilan dan perubahan dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Ratu Adil bukan hanya tokoh nyata, tetapi juga sebuah simbol, yaitu adalah lambang kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Dalam setiap masa sulit, masyarakat selalu menantikan hadirnya Ratu Adil. Meskipun sosoknya belum tentu jelas siapa, beberapa tokoh dalam sejarah bahkan pernah dianggap sebagai Ratu Adil pada masa penjajahan Belanda. Beberapa pemimpin perlawanan rakyat disebut-sebut sebagai perwujudan ramalan itu. Tokoh seperti Pangeran Diponegoro misalnya, diyakini oleh sebagian pengikutnya sebagai Ratu Adil karena ia memimpin perang melawan penjajahan dengan keberanian luar biasa. Namun sejarah membuktikan bahwa ramalan itu tidak berhenti pada satu. Nama Ratu Adil tetap menjadi misteri yang terus hidup, sebagai harapan yang tak pernah padam. Kebangkitan Nusantara, Ramalan Jayabaya, juga menyebutkan bahwa kehadiran Ratu Adil akan menjadi titik balik bagi Nusantara setelah masa kegelapan dan kehancuran. Ratu Adil akan membawa bangsa ini menuju masa kejayaan baru. Nusantara akan kembali makmur, tanahnya subur, rakyatnya hidup damai, dan martabat bangsa dihormati oleh dunia. Ada yang menafsirkan bahwa ini adalah simbol kebangkitan Indonesia sebagai bangsa besar setelah melalui penjajahan, penindasan, dan kesulitan. Ada pula yang melihatnya sebagai tanda bahwa bangsa ini akan menjadi pusat peradaban dunia di masa depan, misteri yang abadi. Hingga kini pertanyaan besar masih tersisa, siapakah Ratu Adil itu? Kapan ia akan datang? Dari manakah asalnya? Tidak ada yang tahu. Dengan pasti ramalan Jayabaya hanya memberi gambaran samar, tanpa menyebut nama tempat atau waktu yang jelas. Namun, mungkin disitulah letak kekuatan ramalan ini. Ia bukan sekedar nubuat tentang seorang tokoh, tetapi tentang sebuah harapan kolektif. Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada penderitaan, maka harapan akan datangnya Ratu Adil akan terus hidup di hati rakyat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ratu Adil dalam ramalan Prabu Jayabaya adalah cermin kerinduan manusia terhadap keadilan. Ia bukan sekedar tokoh legendaris, melainkan simbol bahwa bangsa ini selalu menanti hadirnya pemimpin sejati, sosok yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyat banyak. Ramalan Jayabaya mengajarkan bahwa meskipun zaman bisa menjadi edan, meskipun kegelapan bisa menyelimuti, akan selalu ada secercah cahaya yang menuntun jalan, dan cahaya itu bagi masyarakat Jawa diwujudkan dalam sosok yang bernama Ratu Adil. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.